Halo Halo semua. semua, kami dari tim Akira akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia kami, yaitu adalah menganalisis jurnal ilmiah. Sebelum masuki pembahasannya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya, Bobby Boris. Saya Alwi Alpariji. Saya Ditya Saputra Sinaga. Nah, jadi judul dari jurnal yang akan kami analisis yaitu adalah Implementasi Artificial Intelligence atau AI di bidang administrasi publik pada era revolusi industri 4.0. Dalam pengenalan jurnal ilmiah ini, penulisnya itu adalah Endang Irawan Supriyadi dan Dianing Banyuasih. Penerbitnya dari Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung, tahun terbit 2020 dan jumlah halaman 12 halaman. Nah, jadi tahap pertama dalam menganalisis jurnal kimia ilmiah itu adalah menganalisis struktur dari jurnal ilmiah tersebut. Nah, bagian pertama itu adalah identitas jurnal. Biasanya pada awal dari jurnal tersebut, dari awal halaman jurnal tersebut, pastinya terdapat penerbit dan tahun terbit dari jurnal, ada judul jurnal, ada penulisnya tentu saja, dan juga email penulis. Tetapi email penulis ini biasanya bersifat opsional ya. Dan kedua itu ada abstrak. Biasanya setelah judul dari jurnal tersebut, di bawahnya itu ada abstrak yang dirancang untuk memberikan gambaran cepat dan komprehensif tentang topik, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil utama, dan kesimpulan dari suatu penelitian. Dan biasanya di bawah abstrak tersebut ada kata kunci yang sangat berguna. Itu kata kunci pada akhir abstrak ini berguna dalam pencarian juga ya. Dan biasanya abstrak ini ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi dua versi, Indonesia dan Inggris. Namun di jurnal yang sedang kami bahas ini hanya tersedia bahasa Indonesia saja abstraknya. Nah, yang ketiga itu ada pendahuluan. Setelah abstrak ini ada pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan bagian penting yang memegang peranan sebagai jembatan pembuka bagi pembaca untuk memahami penelitian yang disajikan. Isi dari pendahuluan berisi berupa komponen, yaitu latar belakang dari jurnal, ada perumusan masalah yang dipakai, tinjauan pustaka jurnal, dan tujuan penelitian dari suatu jurnal tersebut. Nah, pada bagian 4 dari struktur jurnal ilmiah itu adalah tinjauan pustaka. Setelah pendahuluan ini biasanya ada tinjauan pustaka, tapi ini tidak semua jurnal itu ada tinjauan pustakanya ya. Jadi, tinjauan pustaka itu bertujuan untuk memberikan konteks dan landasan teoretis bagi penelitian yang dilakukan. Dengan menganalisis literatur yang telah ada, peneliti dapat menunjukkan pemahaman mereka terhadap kerangka konseptual, menunjukkan kekosongan pengetahuan yang masih perlu diisi oleh penelitian ini, dan mengidentifikasi perkembangan terakhir dalam bidang yang diteliti. Unsur yang terdapat dalam tinjauan pustaka meliputi pengenalan konsep utama topik penelitian, gambaran umum, dan penelitian terdahulu yang seputar penelitian yang sedang dilakukan ini. Nah, tahap kelima dari strukturnya itu adalah metode. Metode penelitian adalah bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan penelitian. Tujuannya untuk memberikan panduan yang jelas dan terperinci sehingga penelitian dapat direplikasi oleh pembaca atau peneliti lain yang tertarik. Bagian metode penelitian mencakup informasi tentang desain penelitian, partisipan, instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis data. Biasanya metode penelitian ini ada yang panjang dalam sebuah jurnal, tapi yang jurnal yang kami bahas ini dia metodenya ya cuma sampai segitu saja. Nah, yang keenam itu ada hasil dan pembahasan. Ini hasil pembahasan ini ya yang paling panjang dalam sebuah jurnal ya, dalam sebuah struktur jurnal itu. Ini yang biasanya paling panjang. Seperti contoh yang saya berikan, ini panjang. Nah, jadi hasil dan pembahasan dari jurnal ini mencakup 7 halaman ya, sampai 7 halaman isinya. Bagian hasil dalam sebuah jurnal menyajikan temuan utama dari penelitian peneliti. Tujuan dari bagian ini adalah memberikan informasi secara sistematis dan objektif mengenai apa yang telah ditemukan selama proses penelitian. Hasil harusnya mendukung atau membantah hipotesis penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman di bidang yang diteliti. Hasil dalam sebuah penelitian meliputi presentasi data, analisis statistik, dan interpretasi hasil. Biasanya menggunakan bantuan data seperti grafik pada contoh jurnal di atas ini ya. Itu ada contohnya, itu adalah berupa grafik. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah bagian akhir yang menyajikan ringkasan dari temuan utama penelitian dan memberikan interpretasi, implikasi, serta saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan bertujuan untuk merangkum cara singkat apa yang telah dicapai melalui penelitian dan memberikan konteks lebih lanjut untuk memahami arti temuan tersebut.
Isi dalam kesimpulan juga melibatkan saran untuk menggunakan metode yang berbeda, memperluas sampel penelitian, atau menyelidiki aspek-aspek tertentu yang lebih lanjut. Nah, yang terakhir dalam sebuah struktur jurnal ilmiah itu adalah pastinya ada daftar pustaka. Di dalam jurnal ini terdapat 13 daftar referensi yang diambil dari buku, jurnal, artikel daring, dan juga undang-undang. Daftar pustaka memberikan informasi kepada pembaca mengenai sumber-sumber yang digunakan oleh penulis untuk mendukung argumen, temuan, atau klaim yang disajikan dalam jurnal. Dirancang untuk memberikan kejelasan dan rinciannya sebaik mungkin sehingga pembaca dapat merujuk kembali ke sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Sekarang kita masuk ke bagian analisis kedalaman isi jurnal ilmiah. Pada bagian ini menjemput judul email, nama penulis jurnal, dan keterangan tambahan. Pada paragraf berikutnya, dijelaskan implementasi AI dalam administrasi publik bertujuan meningkatkan efisiensi layanan dan dampaknya mencakup peningkatan operasional, akurasi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Evaluasi juga dilakukan terhadap kesiapan sumber daya manusia. Pemerintahan dapat mengadopsi dan memanfaatkan AI yang menekankan pentingnya pelatihan SDM untuk menghadapi perubahan teknologi. Paragraf berikutnya dijelaskan tentang popularitas dan dampak revolusi industri 4.0 dalam masyarakat. Paragraf berikutnya dijelaskan revolusi industri 4.0 sebagai transformasi keempat dalam industri, ditandai oleh perkembangan teknologi yang pesat dan interkonektivitas antara perkembangan teknologi dengan pemanfaatannya. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa selain memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor, peningkatan peran dan pemanfaatan teknologi, khususnya AI dalam revolusi industri, juga berpengaruh pada perubahan pola hidup kebiasaan masyarakat. Dijelaskan bahwa pemerintah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik Bab 3 Bagian ke-1 Pasal 6 Ayat 1 dan 2. Pada paragraf berikutnya dijelaskan konsep penanggung-jawaban dalam konteks undang-undang. Paragraf berikutnya dijelaskan berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang, pemerintah memiliki tanggung jawab sebagai penanggung jawab pelayanan publik dalam konteks revolusi industri. Pemerintah diharapkan memainkan peran kunci dalam menyediakan pelayanan berbasis teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Paragraf berikutnya dijelaskan bagaimana berperan efektif dalam revolusi industri 4.0. Pemerintahan perlu melakukan transformasi dan menerapkan teknologi AI di bidang administrasi publik. Langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa penelitian ini akan mengeksplorasi implementasi teknologi AI dalam pelayanan publik melalui aplikasi berbasis teknologi, serta kesiapan SDM dalam penerapan AI di administrasi publik. Pada paragraf berikutnya, dijelaskan tentang pengertian implementasi menurut KBBI. Paragraf berikutnya menjelaskan tentang AI, yang mana ada perubahan lunak, perangkat lunak, atau program komputer yang dapat belajar dan menggunakan pengetahuannya untuk membuat keputusan dalam situasi baru, mirip dengan kemampuan manusia. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa AI adalah proses program komputer yang memiliki algoritma untuk mempelajari data dan menggunakan informasi tersebut untuk melakukan proses berpikir dan bertindak seperti manusia. Dengan kata lain, AI dirancang untuk memiliki kemampuan manusia dalam berpikir dan mengambil tindakan. Paragraf berikutnya menjelaskan tentang administrasi publik adalah produk layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga setiap sebagai pelanggan. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa administrasi publik adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola urusan publik dan program-program yang dirancangkan untuk memenuhi kebutuhan warga atau masyarakat. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang di Jerman pada tahun 2011. Revolusi ini dimulai pada peralihan abad ini dan dibangun di atas revolusi digital, dijadikan oleh penyebaran internet yang semakin luas, sensor yang semakin kecil dan kuat, dan harga yang terjangkau, serta AI dan mesin pembelajar. Pada paragraf berikutnya, jelaskan tentang revolusi industri 4.0 yang menonjolkan otomasi dan integrasi teknologi sebagai keunggulan yang tak ditemukan pada revolusi sebelumnya. Manusia dapat terhubung luas melalui teknologi dan terobosan baru seperti AI, IoT, Big Data, dan kendaraan otomatis, dan lainnya. Pada paragraf berikutnya dijelaskan bahwa implementasi AI di bidang administrasi publik pada era revolusi industri melibatkan penerapan program komputer yang memiliki AI
setara dengan manusia. Tujuannya adalah membantu pemerintahan dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah era yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital. Pada paragraf berikutnya dijelaskan bahwa metode ilmiah yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi keperpustakaan. Pendekatan ini menggunakan buku-buku dan literatur lain sebagai objek utama penelitian untuk menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis informasi dari sumber-sumber tertulis untuk mendapatkan pemahaman dan deskripsi yang lebih mendalam. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa istilah AI pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam konferensi The Mode. Sejak saat itu, pengembangan AI terus dilakukan melalui penelitian yang menghasilkan teori dan prinsip terkait. Meskipun istilah tersebut mulai dikenal pada 1996, diskusi dan penelitian terhadap teori-teori AI telah muncul jauh sebelumnya. Dengan demikian, sejarah dan pembahasan AI telah dimulai sebelum istilah resmi diperkenalkan pada 1956. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa perkembangan AI pada saat ini sangat pesat, mencakup kemajuan hardware dan software. AI telah menghasilkan produk untuk kebutuhan sehari-hari terkategorikan dari keempat teknik utama: searching, reasoning, planning, dan learning. Pada paragraf berikutnya menjelaskan tentang contoh penerapan AI pada administrasi publik di Kota Bandung melalui aplikasi pelayanan publik maksud e-Satria untuk pelaturan pajak online, Gampil untuk perizinan berbasis smartphone, Layat Rawat untuk pelayanan kesehatan, dan aplikasi Mofit untuk informasi akuntan umum, Bima untuk manajemen ketenagakerjaan, dan Citarum untuk database perencanaan ruang Kota Bandung. Paragraf berikutnya jelaskan bahwa aplikasi-aplikasi yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebagian kecil contoh dari AI pada bidang administrasi publik. Pada paragraf berikutnya dijelaskan bahwa aplikasi yang telah ditulis merupakan contoh dari penerapan AI pada bidang administrasi publik. Kehadiran aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era revolusi industri 4.0. Teknologi ini diharapkan memberikan solusi efisien dan inovatif dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Pada paragraf berikutnya menjelaskan kelebihan dan kekurangan implementasi AI pada bidang administrasi publik sebagai berikut. Kelebihannya yaitu meningkatkan aktivitas kerja pemerintah dalam mempercepat proses birokrasi, menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya, mendukung pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama terkait penyediaan layanan publik. Kekurangannya yaitu berkurangnya interaksi sosial langsung antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan jarak sosial, potensi munculnya kejahatan cyber seperti pencurian password dan data, dan dengan risiko penyalahgunaannya. Dan terakhir, tingginya biaya pengadaan infrastruktur perangkat AI baik aspek hardware maupun software. Pada paragraf berikutnya menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menyoroti bahwa implementasi AI dapat mengakibatkan perampingan untuk meningkatkan efisiensi terutama dalam pekerjaan administrasi yang bersifat teknis dan pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual. Meskipun dapat mempercepat proses, dampaknya adalah restrukturasi dalam jajaran pemerintah. Paragraf berikutnya menjelaskan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa kehadiran AI berpotensi menggeser peran manusia terutama di sektor pemerintahan. Ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi era revolusi industri 4.0. Paragraf berikutnya dijelaskan tentang kesiapan SDM pemerintah dalam implementasi AI pada bidang administrasi publik. Selain itu disebutkan bahwa kesiapan AI pemerintahan Indonesia berada pada tingkat kelima. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa grafik tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan kelima dalam persiapan implementasi AI pada tingkat ASEAN. Namun pada tingkat dunia, Indonesia berada pada peringkat 57 dari 190 negara, yang mana masih dikategorikan sebagai pencapaian rendah. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasi teknologi AI di bidang administrasi publik. Paragraf berikutnya dijelaskan bahwa rendahnya tingkat kesiapan pemerintah dalam implementasi AI oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain mahalnya biaya, pengadaan infrastruktur baik perangkat lunak maupun keras, dan lain-lainnya. Paragraf berikutnya menjelaskan tentang selain tuntutan untuk beradaptasi dengan dan mengembangkan kompetensi teknis dalam penguasaan kemampuan digital, SDM di bidang pemerintahan juga harus memiliki soft skill atau keterampilan non-teknis. Paragraf berikutnya menjelaskan bahwa technical skill dapat diperoleh melalui pendidikan vokasi, pelatihan, program sertifikasi, teknis, dan lain-lainnya. Di sisi lain, pengembangan soft skill dapat dicapai melalui pengalaman berorganisasi,
seperti kegiatan outbound, menunjukkan preferensi menarik bekerja, serta melatih kedisiplinan. Dengan kombinasi tersebut, sumber daya manusia dapat lebih siap menghadapi layanan dan dinamika di bidang pemerintahan, khususnya dalam konteks revolusi industri 4.0. Paragraf berikutnya menjelaskan soft skill yang diperlukan dalam implementasi AI pada era revolusi. Menurut World Economic Forum, mencakup kemampuan seperti problem solving, critical thinking, creativity, leadership, teamwork, emotional intelligence, decision making, service orientation, negotiation, presentation, dan cognitive flexibility. Paragraf berikutnya menyimpulkan revolusi industri 4.0 membawa inovasi teknologi AI, IoT, Big Data, dan lainnya. AI sebagai hasil dari revolusi ini telah diimplementasikan dalam pelayanan publik. Meskipun AI membawa manfaat signifikan, implementasinya di instansi pemerintah Indonesia masih terbatas karena kendala anggaran dan kesiapan sumber daya manusia. Pemerintah perlu tidak hanya memastikan pelayanan publik yang optimal, tapi juga meningkatkan keterampilan SDM, baik teknis maupun non-teknis, untuk mengikuti perkembangan teknologi. Pada bagian selanjutnya, atau bagian terakhir, adalah daftar pusaka dengan 13 referensi yang dipakai untuk menguat penelitian. Sekarang kita masuk ke tahap analisis keterbacaan EYD. Pada tahap ini, saya akan memperbaiki EYD yang salah atau kata-kata yang tidak tepat. Pertama, ada kata familiar yang tidak ada dalam KBBI. Yang benar adalah kata familiar. Selanjutnya, kata di atas itu tidak boleh digabung. Harus menjadi kata di atas. Setelah itu, kata berpikir tidak ada dalam KBBI. Yang benar adalah kata berpikir. Selanjutnya, kata di mana tidak boleh digabung. Harus dipisah menjadi kata di dan mana. Nah, selanjutnya, kata wali kota. Kata wali kota itu tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi kata wali dan kota. Kata selanjutnya, kata di atas tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi kata di dan atas. Terdapat kata aplikasi-aplikasi, diubah menjadi aplikasinya hanya huruf besar, aplikasi. Dan kata uang menjadi yang, dikarenakan kesalahan penulis. Dari kata aplikasi uang yang telah dijabarkan menjadi aplikasi-aplikasi yang telah dijabarkan. Kata di atas tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi kata di dan atas. Kata aparatur tidak terdapat dalam KBBI, harus menjadi kata aparat. Terdapat kata presiden yang terdapat kesalahan penulis. Terdapat kesalahan penulis, harus diubah menjadi presiden. Selanjutnya, kata di atas tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi kata di dan atas. Kata menunjukkan, terdapat huruf yang kurang, harus menjadi menunjukkan. Kata tren diubah menjadi kata tren. Kata di mana tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi kata di dan mana. Selanjutnya, kata sumber daya. Sumber daya juga sama dengan yang lain. Sumber daya itu tidak boleh digabung, harus menjadi sumber dan daya. Kata kreativitas diganti menjadi kreativitas. Kata di sini tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi di sini. Kata kerjasama tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi kerja dan sama. Selanjutnya, kata apapun tidak boleh digabung. Kata tersebut harus dipisah juga menjadi apapun. Kata respon tidak ada dalam KBBI, harus diganti menjadi respons. Kata mengubah dapat diganti jadi mengubah karena tidak sesuai dengan kata-katanya. Kata tapi diubah menjadi kata tetapi karena menurut kami kata tersebut kurang efektif. Kata bertanggung jawab tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi bertanggung dan jawab. Kata sumber daya tidak boleh digabung, harus dipisah menjadi kata sumber dan daya. Jadi sekian saja hasil presentasi kami mengenai analisis jurnal ilmiah. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan perkataan kami. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis. And salam peace.